Oke, selamat datang di kelas SEO online. Masih bersama gue Indra Kusuma. Hari ini gue tuh mau lihat hasil kerja kita yang minggu kemarin. Yang materi ini nih, video ini nih, rahasia masuk Google autocomplete. Kita mau lihat hasilnya. Kemarin itu kan gue ngerjain menggunakan blog. Ini juga untuk memperkuat pernyataan dari judul ini, keyword volume tinggi sama dengan traffic melimpah. Atau bagaimana caranya kita membuat sebuah keyword itu mempunyai volume. Nah, caranya kayak gini nih. Tapi sebelum itu gue cek sound dulu. Cek sound gue. Kalau misalnya suaranya kekecilan atau suara musiknya kegedean, lu ngomong ya. Gue kan nggak bisa lihat di sini. Hihihi, sabar. Oke, selamat malam, udah hadir, thank you banget. Kayaknya udah mulai pada musim mudik, jadi mulai agak sepi. Jakarta juga udah mulai sepi. Hati-hati ya di jalan ya guys, juga kesehatan. Kemarin itu kita bikin, coba kelihatan nggak malu? Kelihatan nggak? Kemarin kita menggunakan Awesome Bot. Kita lihat dulu di dashboardnya. Kemarin itu hasil kerja kita, gue tuh pas habis live kemarin gue berhentiin, gue nggak berhentiin, gue jalanin sampai hari Kamis kalau nggak salah sih. Ini hasilnya, kita mendapatkan total visitornya itu 10.000. Nah pertanyaannya 10.000 ini masuk nggak sih ke Google? Kan itu banyak yang keraguan, banyak juga yang nanya, banyak juga yang DM. Dia nanya apakah benar nih Awesome Bot ini trafficnya masuk nggak sih ke Google Webmaster. Sama-sama kita mau cek ini hari ini hasilnya. Oke, ini kemarin. Pada saat kemarin itu kita lihat ya, gue menggunakan keyword apa sih? Coba klik next step. Materinya nggak terlalu panjang ya guys. Gue cuma hanya ngecek hasil kerja kita ya. Studi kasus yang kemarin kita lakukan itu udah benar apa enggak gitu. Jadi kalau ente pada mau bertanya, silahkan bertanya. Kalau nggak ada pertanyaan nanti kita closing aja. Karena gue tahu lu semua lagi pada sibuk untuk mudik. Oke. Ini dia, kemarin kita menggunakan Google untuk web browsernya. Keywordnya kita itu menggunakan kursus SEO online terbaik Indra K. Right? Ya, kelihatan nggak? Nih gue gedein deh. Oh ini kan. Terus ini alamatnya kan. Nah sekarang waktunya kita ngecek ini benar atau enggak. Oke, sekarang kita gini aja. Gue langsung ke Google Webmasternya dari itu private SEO. Ini khusus seo.my.id, bisa lu lihat performanya pada tanggal 16 seperti sesuai kemarin, minggu kemarin, hari Sabtu kemarin kan, kayak gini nih trafficnya. Nah bukan itu, ini nih rekomendasi, diperhatiin guys. Sebuah halaman baru ini mendapatkan lebih banyak klik dari biasanya. Ini 49%. Kita lihat performanya. Oh, anda bebe. Ini 12.000 ya. Tadi ingat di Awesome Bot 10.000 kan? Total kliknya 5.000. Oke. Nah, ini CTR-nya 48%. Gede banget sekali. Nah, ini gue pernah di masa-masa yang lalu di video ini, gue pernah live kita masalah Google Leak. Gue pernah ngebahas itu masalah soal traffic adalah faktor ranking kan di video ini, Navboots. Udah nonton belum? Apa yang kita lakukan minggu kemarin itu untuk memperkuat dalil kita di soal Navboots ini. Dengan traffic yang kita kirimkan ke sebuah artikel, ke sebuah website kita, itu akan mengeluarkan seluruh potensi organik keyword dari halaman tersebut. Faktanya, kemarin pada saat kita pertama kali bikin yang private SEO, yang dia ke ranking itu loh, ranking 1 kan, dia itu cuma hanya punya organic keyword 1 biji, kalau nggak salah 2 biji, hanya private SEO dan private SEO online. Itu, yang artikel yang ini. Google.com. Ini pada tahun 2023 kan kita bikin ini nih.
Gua nggak apa-apain kan dia. Ini dia ke ranking. Cuma dia punya organic keyword pada saat itu sebelum kita main robot. Cuman ada 1 atau 2 biji keyword aja. Di sini aja. Nah minggu kemarin kita melakukan uji coba, kita kirimkan traffic meskipun itu dari bot. Hasilnya kita cek sama saja performa. Jangan dibandingkan, kita batal, kita pilih 3 bulan. Dan ini adalah query yang dihasilkan. Kursus SEO online terbaik Indrake, seperti sesuai yang kita bikin di robot, di AwesomeBot. 5.000 klik, 12.000 tayangan, sesuai kan? Nah, berdasarkan dari traffic ini muncul keyword-keyword yang sebelumnya tidak ada jadi ada. Apakah ranking? Coba aja kita cek. Misalnya ini. Oke. Ya, less private. Kalau khusus SEO online belum deh. Kita coba cek. Ada nggak punya kita? Oke, lain kali. Ada. Oke, ini muncul. Dapat 18 query. Sampai ke keyword brand gue juga masuk dia si kampret. Ini nanti ada hubungannya ya. Nanti dia akan kita lihat ke website gue. Sampai keyword Indrake juga dihajar sama dia. Khusus SEO, ini yang berat ini, keyword utamanya sekolah SEO, gue nggak tahu. Khusus SEO terbaik, SEO bla bla bla, les SEO, kelas SEO, kursus ISEO. Ini semua muncul organic keywordnya. Jadi pernyataan bahwa traffic itu adalah faktor ranking, that's true. True fact. Fakta. Oke? Organic keyword, lu dapat. Meskipun lu kerjainnya itu dengan bot. Tapi keluar nih semuanya. Nah kalau udah keluar kayak begini, kan gampang nih. Misalnya kan ini kan keyword utamanya kita. Ini yang penting keyword utamanya kita itu sudah ada nih. Keyword utamanya ini kan khusus SEO kan. Kita sudah dapat organic keyword ya. Langkah selanjutnya itu adalah finishingnya. Backlink. Yes, backlink dan brand mention sebanyak-banyaknya. Cari dari tempat-tempat backlink yang bagus. Itu caranya. Jadi kita keluarkan organic keywordnya dulu, baru kita finishing dengan backlink. Nah kebanyakan teman-teman ini backlink dulu, finishing belakang, padahal organic keywordnya belum dapat. Paham step-stepnya? Ya, udah dapat organic keywordnya, kita sudah mulai dapat organic, udah dapat organic keywordnya, nanti kita finishing menggunakan backlink, menggunakan anchor, pertama brand, dan yang kedua tadi keyword yang kita sudah dapat. Nah, ini keyword yang kita sudah dapat kan? Bisa, karena artikel kita, konten kita yang landing page ini sudah dapat organic keyword khusus SEO. Kalau lu mau hajar ini ke ranking, karena gue baru dapat 11 tayangan nih, tapi belum ada sama sekali kliknya. Dikasih authority. Artinya kita kasih backlink bagus. Dan kita brand mention, sebut sebanyak-banyaknya. Entah itu. Nah kalau brand mention itu bisa no follow ya. Bisa juga content advertising, bisa juga hanya sekedar artikel tapi menyebutkan nama brand kita tanpa link juga bisa. Itu lakukan sebanyak-banyaknya. Kalau sudah mulai ada hasilnya, sudah mulai naik authority-nya, baru kita hajar lagi nanti pakai bot berikutnya menggunakan keyword ini. Paham? Kalau dia sudah muncul, dengan backlink kita berharap dia ada muncul di page-nya Google. Nah, page-nya Google ini kan sekarang belum ada nih kalau gue cek yang khusus SEO nih. Dari sampai 10, halaman 10 sampai halaman 11 dia belum muncul. Dengan backlink itu kita harapkan dia muncul entah di halaman 5 kayak halaman 4 kayak nggak apa-apa, karena kan botnya bisa nyari. Udah ngerti tuh alurnya tuh. Oke? Nah, kalau udah kayak begitu, dia bakal ngeklik kita dengan keyword ini, itu naik gitu ya. Rankingnya naik. Sesimpel itu dan semudah itu. Jadi cara kita yang kemarin itu menggunakan ini nih. Ini guys, rahasia masuk Google autocomplete perfecto. Udah benar. Dan soal navbot juga itu udah benar. Kita mau cek nih. Ini kalau lu lakukan lama-lama terus menerus, ini nanti lama-lama keyword yang ini nih, khusus SEO online Indrake ini bakal punya volume.
Seperti itu cara membuat volume keyword. Nah, cara ini pun juga kita pakai untuk memanipulasi kompetitor. Harus bisa ya. Buat teman-teman yang emang mau berkecimpung di dunia SEO, atau lu sebagai seorang SEO spesialis, lu juga pengen jadi jasa SEO, lu harus bisa ini. Karena kita mau DDoS. Karena kita mau memanipulasi. Karena tiap hari kompetitor itu dia memonitor pergerakan dari website kita. Dia juga pasti melakukan monitoring ranking keyword dari artikel kita. Dengan cara kayak gini kita sesatkan dia nih, biar dia ikutan nguber ini. Wah, dia ranking di kursus SEO online terbaik. Indra, kita tembak juga deh itu keywordnya. Lu lari ke sana tuh. Biar fokus dia, biar biaya operasionalnya habis-habisan untuk ranking di sini. Kan nggak semua orang yang pegang jasa SEO, nggak semua juga orang SEO spesialis ngerti kalau ini adalah hasil kerja dari bot. Nggak semuanya, Om. Nggak semuanya ngerti soal kayak gitu. Oh, nanti kita kasih backlink kalau kita bikin konten ini. Dia kan bakal lama, kalau dia nggak ngerti. Makin lama dia melakukan hal-hal yang dalam tanda kutip aneh, dia makin tersesat, makin jauh. Dia nguber keyword-keyword hantu. Kok kayak begitu? Anggaplah ya, kita kan kursus SEO nih. Pada saat kita ke ranking ini di sini, itu akan berefek ke GSC kompetitor. Akan berefek akan ada pemberitahuan, ada notifikasi dari Google Webmaster ke kompetitor. Contohnya kayak gini. Kan ini kan gue linknya apa sih? Ini nih, kursus SEO My ID kan. Ini kan. Nah, gue dapat di notice atau gue dapat notifikasi. Ini yang blog gue indrake.eu.org. Nih, dikasih rekomendasi. Kata dia nih, sebuah query baru-baru ini mendapatkan lebih banyak tayangan dari biasanya. Wow, lu maksudnya supaya gue nguber nih. Supaya gue nguber keyword ini, kursus SEO online Indrake ini, padahal Google Webmaster gue nih. Gue pasti tertarik dong, gue cek nih query, wah 11.000 nih. Wah. Nah, di bawahnya ini adalah halaman-halaman gue yang ikut ke ranking di keyword itu. Keyword yang tadi itu loh. Kursus SEO terbaik. Coba kita cek ya. Baik dulu. Ini nih. Kursus SEO online terbaik Indrake, ada nggak link gue? Nih, 1, 2, 3. Karena gue ada di keyword ini ke ranking, makanya gue dapat notifikasi ini. Ya. Ini mahal ini guys. Karena lo harus, ini cara nipu-nipu nih, buat nipu-nipuin kompetitor. Nah, kalau gue kemakan sama keyword ini, gue ngeliat kayak gini, volumenya gede nih, tayangannya 11.000 nih, waduh total kliknya 7 nih. Wow, ini halaman gue yang sudah ke ranking nih. Wah, gue bisa uber nih, gue uber deh. Kalau gue nguber ini keyword kursus SEO online Indrake terbaik itu, Indrake kayak gitu lah, gue gak ngerti lah, gue lupa bacanya. Gue nguber keyword ini, gue makin lama makin tersesat. Padahal karena volume keyword ini diciptakan sama orang, dibikin dengan bot. Jadi gue nggak fokus. Jadi minimal lu ngabisin dana budget SEO-nya dari kompetitor lu. Siapa suruh lu monitoring ranking keyword gue gitu. Alright. Ya, yang belajar mah pasti ngerti nih. Nah, itu efek lainnya ya. Jadi kalau mau bikin volume keyword itu gampang banget. Kita tinggal lakukan aja, main bot terus. Kasih traffic, jalanin terus. Itu kemarin gue cuma jalanin dia sebanyak berapa hari sih. Coba deh, kita balik ke dashboard. Ini dari tanggal 16 sih. Ini dari tanggal 16 sampai tanggal 22. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nama seminggu doang. Habis itu gue matiin. Tanggal 23 kita live. Oke. Oh ini nih. Sampai 21. Paling tingginya udah kan 21 lah. Sampai 21 Maret. Jadi tanggal 16 sampai 21, 5 hari lah. Kita jalanin doang. Dapat 10.000 tuh. Ini datangnya karena gue
tergantung ya dari spek RDP yang kita gunakan. Gua kebetulan spek RDP-nya cuma bisa sanggup buka untuk 10 thread. Tapi kalau lu dapat RDP yang bagus, mungkin yang 32, yang RAM-nya 32 GB, itu mungkin lu bisa buka lebih banyak lagi. Apalagi kalau speednya juga bagus, itu bisa buka lebih banyak. Karena ini harganya juga murah, cuma $27. Lu mungkin bisa bikin di 45 RDP, jadi jumlahnya bisa ratusan ribu tuh. Jadilah volume keyword tuh. Oke, gampang ya untuk dimengerti. Itu cara ngebuat volume sebuah keyword seperti itu. Jadi lu cari keyword-keyword yang ya mungkin yang long tail dulu lah ya. Karena kenapa long tail? Supaya artikel kita itu yang ada muncul di page-nya Google, karena nanti buat diklik kan. Tapi di dalam long tail keyword itu kan ada keyword utama kan. Seperti gue udah contohin, ini kan keywordnya itu apa sih, kampret poho mulu, kursus SEO online terbaik Indra Ke kan. Itu kan keyword utamanya kursus SEO, tapi gue pakein long tail. Nah, supaya muncul website yang my website itu, kursus SEO my ID itu muncul ranking kan, jadi diklik terus, jadi volume. Ini kita kasih gini kan, total visitor, total klik, bla bla bla. Kalau itu dilakukan secara rutin dan stabil, konsisten, lama-lama nanti volumenya bisa ratusan ribu, dan orang-orang bakal nguber ke sana. Padahal itu keyword hantu, menyesatkan kompetitor ente. Jadi ente nanti bisa fokus di keyword utama ente di kursus SEO. Gitu. Paham? Jadi mereka tuh tetap aja nguber ke sono, mereka nguber ke kanan, lu nguber ke kiri. Tanpa saingan. Nah, karena itu ciri khas ya, tipikal banget ya. Tipikal banget orang-orang SEO itu pasti monitoring. Entah itu backlink yang dimonitoring, entah itu ranking keyword yang dimonitoring. Itu udah pasti tuh. Hampir di semua tempat orang kerja itu pasti ada report hariannya, daily reportnya untuk tracking-trackingan. Tracking backlink, tracking keyword itu pasti ada reportnya. Oke, nah dengan cara seperti ini juga, ini insight-nya aja sebelum gua closing. Insight-nya aja, kalau lo bekerja di sebuah perusahaan, ini bisa digunakan juga untuk melakukan. Tapi lu jangan lakuin ke gue ya kampret ya, sumpah lo, gue kutuk lo, gue nggak ikhlas banget ngajarin sama lu kalau lu ngelakuin ini ke gue, sumpah. Gak ikhlas gue dunia akhirat, gue tagih lo nanti di akhirat ya. Ini bisa melakukan negatif SEO. Udah mulai kebayang nggak? Gini. Ini kan gue fokusnya gimana sih? Ini kan fokusnya untuk hanya keyword kursus SEO dan sejenisnya dan turunannya kan, kayak gini kan. Gitu. Ini bisa gue kirimin om. Kita menggunakan Anchor nanti di botnya di sini. Di botnya kita gunakan Anchor yang untuk merubah ranking dia. Dia ke ranking di private SEO nih. Gue pengen dia nggak ke ranking di private SEO. Gue cari aja di sininya nih, entah dia dari mana gitu. Supaya dia tuh nanti fokusnya ke sono, yang tidak ada hubungannya dengan private SEO. Belajar SEO atau apa kayak tag-nya kayak gitu, atau gue bisa melakukan ngasih anchor text yang aneh-aneh. Campaign dulu lah. Gini caranya nih. Tapi emang harus bisa. Sebagai orang kantoran harus bisa. Sebagai orang yang kerja SEO itu harus bisa. Ini kayak gini nih. Kita langsung direct aja. Kita direct traffic. Mana sih kampret? Yang kayak gini nih. Ini direct traffic kan. Masukkan linknya. Kalau lo mau. Ini nggak bisa. Pakai search engine ini. Nah di bagian keywordnya lu ganti. Kasih keyword yang berlainan dengan keyword utamanya dia. Biar apa ya, kalau traffic yang masuk ke anchor text yang lu misalnya hajar ini, dia maknanya sama Google Bot itu berbeda jadinya, berubah. Selain lu ngasih dia backlink menggunakan anchor text, misalnya di kursus SEO kan gue kasih dia backlink, misal ya gue nyalain GSA gue atau apapun juga, terus gue kasih dia anchor text misalnya, ini bukan apa, enggak begitu deh.
kasih aja private SEO abal-abal, anchor text kayak gitu kan, kasih gua kasih dia banyak nanti backlink ke sini nih, ke websitenya dia, tapi anchor textnya backlink kursus abal-abal kayak gitu. Dia kalau udah ranking di kursus abal-abal, baru gue masukin ke Awesome Traffic Bot, gue masukin di sini anchor textnya, kursus abal-abal, terus masukin linknya dia, terus gue jalanin sampai bodoh lah. Bisa setahun ke 2 tahun ke, kalau gue udah benar-benar kesel banget kayak gitu tuh. Hasilnya apa? Dia nggak bakal ranking di private karena kan udah berubah maknanya. Itu cara yang paling kejam ya. Tapi gue nggak ngajarin ya. Makanya gue bilang kalau lu ngelakuin itu ke gue kutuk lo. Nggak rela gue dunia akhirat kampret. Kayak gitu. Paham? Harus bisa. Sebagai seorang SEO spesialis lo harus bisa melakukan itu. Kompetitor lo tuh keras banget om. Kadang-kadang kita sudah ngasih kirimin dia backlink, dengan negatif SEO juga kagak mempan kan. Nah, kalau dengan traffic itu pasti mempan sih. Kalau menurut gue itu harusnya mempan banget. Traffic, karena traffic itu faktor ranking. Jadi lu rubah trafficnya dia ke arah yang lain, maka ranking dia tuh bakal anjlok di prime keywordnya dia. Karena secondary keywordnya sudah berbeda makna. Paham? Itu harus dulu bisa lakuin. Nah, dengan cara kayak gini juga, jasa-jasa SEO juga harus bisa melakukan ini. Untuk apa ya? Untuk menyenangkan hati kliennya. Oh, Bapak ini udah ranking loh. Misalnya ya, gue dapat klien gitu ya, misalnya. Dia susah banget nih ranking nih. Misalnya di Hotel Canggu, hotel murah di Canggu, Bali gitu kan. Dia susah banget nih. Tapi volume keywordnya nggak ada nih. Anggap aja nggak ada ya. Mungkin volume keywordnya 10-100 ya. Kita booster itu keyword tuh. Dia udah ranking di situ tuh. Tapi nggak ada volumenya. Kita tahu nih dari sejak awal emang nggak ada volumenya. Volumenya cuma 10-100 nih keyword low kan. Lu masukin ke sini ke Awesome Traffic Book, bikin itu sampai ratusan ribu tuh. Wah, Bapak ini laporannya, Bapak ini sudah ranking nih di keyword hotel termurah di Canggu, Bali nih. Ini volume keywordnya nih 20.000 nih sebulan nih Pak. Wah, keren banget Pak. Dengan kayak gini nih harusnya usaha Bapak maju nih. Terus nanti kata bosnya, kok nggak ada konversi? Waduh, saya nggak ngerti dengan tim marketing Bapak. Tapi kerja saya sebagai sebuah orang jasa SEO, saya sudah berhasil ya Pak. Sampai sini tolong dibayar lunas. Tolong dibayar lunas. Nah, kalau dia kalau dia udah selesai, dia udah bayar lu, tuh berarti udah selesai dong kontraknya. Berarti kontrak kita udah selesai ya Pak, iya siap. Begitu dia udah lepas tangan dari lu, itu pasti anjlok gitu. Nanti dia akan datang lagi, Pak. Saya kok di keyword ini volume hotel termurah di Canggu Bali kok sekarang nggak ada traffic sama sekali, malah turun sih Pak. Gimana sih? Oh, itu gampang. Bapak pakai jasa SEO siapa? Gitu. Oh, Bapak pakai jasa SEO ini. Wah, begitu ya. Ya beda metode, Pak. Gini aja deh. Ya Bapak perpanjang aja untuk biaya maintenance ke kami gitu. Mungkin bisa naik lagi. Bijil. Oh iya Pak, saya perpanjang lagi ya 6 bulan ya. Oh silakan bayar ya. Nyalakan lagi langsung buat lo, nyalakan lagi RDP lo, hajar lagi keyword itu, masukkan trafficnya. Wah Pak, naik lagi Pak. Wah iya, kata dia, oh iya menaik Pak, wah Bapak kerjanya bagus ya. Iya ya Pak, tolong diperbaikin aja tim marketingnya ya Pak ya, suruh mereka usaha closing yang bagus, bla 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 bla. Gampang banget. Cuan. bisa kalau ownernya nggak ngerti SEO. Dan kebanyakan website UMKM itu emang ownernya itu nggak ngerti SEO, tahu beres aja. Disuruh pasang iklan disuruh ngelakuin ini, kerjain ini, disuruh ngerjain itu yang gitu, begitu aja kerjanya. Nah itu pentingnya hal-hal yang kayak begini untuk lu kuasain. Gue nggak bermaksud jahat ya, tapi kebanyakan kejadiannya emang seperti itu guys. Oke. Kalau mau bertanya silakan bertanya. Memang penjelasan terlalu pendek, tapi emang seperti itulah materi kita hari ini karena emang lagi musim mudik. Kasihan teman-teman yang mudik di jalan. Kalau begitu kita closing ini dulu aja. Ini udah nggak ada yang perlu tanya soal ini kan, Awesome Bot udah pada pinter.
Kita closing aja. Oke. Nah ini dia 3 bulan terakhir kita udah dapat kayak begini, bla 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 bla. Oke, kalau begitu gue jawab pertanyaan. Setelah habis jawab pertanyaan, kalau nggak ada pertanyaan kita closing. Oke, smoking dulu lah. Tarik napas ya guys. Selamat malam, selamat malam. Kacamata mana kacamata? Oke, kita baca dengan cepat. Hadir, thank you Om Dodik. Batu lompatan hadir, Mang hadir juga, thank you Om Batu. Salam hadir, thank you Om Rodi. Siapa ini? Selamat bergabung Om Andik RC Trans, welcome to Real Blogger, thank you. Semoga membershipnya berguna dan bermanfaat. Bang, kalau DDoS bisa menghasilkan traffic nggak? Izin tanya, Bang, maaf. Kalau DDoS itu dia ngirim file, bukan traffic. Fungsi DDoS itu buat apa? Untuk bikin servernya down. Kalau servernya down, apa? Apa efeknya? Kalau servernya down, dianggapnya itu domainnya nonaktif sama Google, akibatnya rankingnya jeblok. Oke, trafficnya jeblok. Tujuannya DDoS seperti itu, mengirimkan file sebanyak-banyaknya gitu. Tetap file dikirim tuh, buat ngabisin hostingnya lo. Kalau lo trafficnya terlalu gede, sama kadang-kadang ya, kalau udah over limit daripada hosting yang lo beli, sama penyedia hosting itu disuspend. Lo harus supaya upgrade kan, limitnya supaya naik lagi. Nah itu yang diubah sama dia tuh. Dikirimin paket, jadi lemot dan segala macam dan teteh bengek sampai server lu down, lu masuk ke dalam kondisi maintenance. Itu tujuan utamanya dia, supaya ranking lu turun. Ya sama, metode itu sama, negatif SEO untuk menghancurkan ranking website orang. Karena kalau sudah maintenance, udah kondisi maintenance dan dianggap non-aktif sama Google, serontok-rontoknya itu ranking. Dan untuk naik ke atas lagi tuh susah. Sama Google tuh susah. Nggak tahu lah kenapa Google bikin susah tuh kalau website kita sudah down. Susahnya gini, kita butuh proses waktu yang lama. Mungkin sebulan, 2 bulan, 3 bulan lagi. Harus dioptimasi ulang lagi, capek kan lu. Nah, biasakan nih buat teman-teman atau UMKM yang pada punya website itu, kalau beli hosting, plus proteksi DDoS-nya dihidupkan, dibeli. Kan proteksi DDoS itu kan beli ya. Ya kan, karte kan dia. Di luar dari biaya hosting kita kan, kita harus tambahkan add-on kan. Pakai itu. Biar apa? Biar aman dari kerjaan seperti ini. Karena negatif SEO seperti ini tuh wajib. Semua orang yang SEO spesialis itu harus bisa sebenarnya. White, black, gray harus bisa. Kalau nggak bisa semuanya mah lu bisa nyapa gitu. Iya kan, dia kan katanya kan pakar ya, kalau pakar harus bisa semua dong, masa cuma bisa satu sih. Bang, link toolsnya yang mana? Tinggal dibuka di Google aja kan, lu cek video yang ini dong, kan udah dibahas. Ente nih kagak ditonton yang ini, video yang ini nih. 50.000 Hai. dari Toms, pesan ngopi dulu Om. Oke, thank you 50.000-nya Om Toms. Kopi ini dipersembahkan oleh Kopi Liong Bogor. Cuman ada di Bogor ya guys. Mantap. Mantap banget. Lo tonton video yang ini ya. Alamat untuk toolsnya itu udah ada di situ. Tinggal beli aja. Cuma $27. Oke. Mana kacamata bersihkan? Hari ini malam ini sepi. Ya sepi karena sudah mulai pada pulang. Telat bang, nggak, tinggal replay aja. Keren bang, bismillah manfaat, oke. Malam bang, maaf bang untuk link tools botnya di mana ya? Ya ampun. Nih. Awesome. Kemana sih pada lu pada ketahuan ya? Minggu kemarin lu pada nggak nonton ya? Ini mungkin penonton baru gua kali ya. Bot traffic kan tinggal gini doang ketiknya. Di mana ini Delga? Oke.
Delga.dev. Klik aja. Nah, $24 per bulan. Oke. Homepage-nya lo tinggal pilih-pilih aja, dia banyak produk botnya kok. Untuk sejauh ini paling user friendly sih ini sih menurut gue ya. Untuk pengguna awam gitu, cookies accept, ini paling user friendly banget. Nggak ribet seribet bot yang lain ya. Ini dia ada bot apa aja sih, gue juga lupa lagi. Jadi kok gue jadi promoin punya orang ya, gue nggak dibayar loh sama dia nih. Ini ada YouTube, yang lo beli yang ini nih, yang gue pakai yang ini nih, Awesome Traffic Bot ini. Ini YouTube bot, ya, ini WordPress auto comment. Ini fungsinya buat apa? Buat brand mention. Penting. Jadi nanti lo nyepam link aja, jadi auto comment bot aja. Di setiap website yang pakai WordPress, yang nggak pakai Akismet gitu, terutama Akismet yang nggak diaktifkan, itu biasanya di web pemerintahan dan edukasi itu rata-rata nggak, Akismetnya nggak jalan tuh, jadi sering di spam auto comment, kecuali IT-nya ngerti. Tapi sekarang sih ya, kalau dulu tuh pada nggak ngerti tuh, mungkin diisi sama honorer kali ya. Nah kalau sekarang lu bisa tuh pakai ini sama jatuh-jatuhnya juga seperti apa, backlink comment. Nah kalau lo kayak gini jangan pakai backlink, tapi lo pakai buat untuk brand mention, sebutin nama brand lo aja, disebut, gak usah tanpa link. Karena kalau pakai link kan takutnya kena spam. Nah sekarang kita puterin arah aja, brand mention itu juga masuk ke dalam Google, masuk juga ke dalam ranking kan. Sudah kita hajar pakai untuk brand mentionnya aja. Semakin banyak nama brand lo disebut di web-web yang gede, terutama kayak tadi edu maupun government, semakin gede authority block lo, semakin gampang lo ke ranking. Itu bisa dilakukan tanpa link fungsinya ya. $15 sih, easy lah buat lo lah. Ini Blogger Autopost. Ini kalau dilihat dari sini, kalau menurut gue ini dia menggunakan email. Posting via email ini. Posting ke blog menggunakan email, kalau menurut gue ya. Nah ini. Oke. Jangan nanya lagi, linknya di mana? Kampret lo. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau nggak ada pertanyaan, berarti kita sudahin dulu. Coba gue lihat. Kadang-kadang di sini nggak muncul di handphone, tapi munculnya di sini nih. Nah kan bener kan? Si kampret banyak pertanyaan, tapi di gua nggak muncul. Gimana nih? Kok bisa begitu? Oke. Coba. Memang trafficnya naik, tapi bukannya rank webnya jadi malah pada turun nantinya dengan traffic bot. Ini private SEO dari 2023 gua live kan di videonya itu, mana sih gua bikin tuh, gua live kan pada saat itu mana sih, tahun 2023 tuh. Sabar ya, sekalian ngulur waktu ya. Gue bikin di mana ya dia, cara buat landing page, blog tips. Ini 1 tahun yang lalu. Ini kalau lu lihat, ini gue bikin tuh live ya guys. Ini 1 tahun yang lalu gue bikin, ada tulisannya kan, streaming 1 tahun yang lalu live. Kalau sampai sekarang kita coba cek di New Incognito, private SEO. Oh baby, lawannya Tokopedia, Shopee, Superproof, Luma, dari dulu ya, EU, Tip-Tip, Pesantren, Spandau. Nggak kegeser sama sekali, udah hampir masuk 2 tahun sekarang. Karena ini kemarin gue sempat perpanjang, jadi udah masuk tahun kedua dan masih ada di posisi 1, nggak kegeser. Nah kalau lu takut jangan. Siapa nih Om siapa nih? Om siapa nih? Om Blitzkrieg.
Kalau misalnya Om takut jangan dipraktekin karena ini hanya ya halusinasinya gue aja. Oke? Anggap aja ini halusinasi. Jadi buat teman-teman yang emang takut menggunakan trik-trik model kayak gini jangan dipraktekin ya. Jangan. Hanya buat yang agak-agak halu dan delu-delu gitu, kaum halu, nah boleh lo praktekin. Yang udah males gitu nunggu untuk rankingan cepat, nah lu bisa pakai cara kayak gini. Oke? Kalau lu agak takut jangan. Sesat lu bang? Iya kalau lu tahu. jangan belajar di channel ini. Belajar ini bisa bikin lu sesat. Om batu loncatan ya, bantu lompatan. Can bisa gini plus, oke. Bang, saya pemula buat blog. Kenapa kok sitemap XML kok nggak sukses ya? Untuk sekarang itu nggak bisa lagi pakai subdomain untuk peta situs. Jadi biarkan aja. Ini harus gue berulang-ulang ya buat teman-teman yang ini, buat teman-teman yang pemula blogger. Kalau lo menggunakan domain bukan TLD, nggak usah kecentilan masukin peta situs. Ya, ini dari 2000 terakhir dibaca 2021, terakhir masih bisa kita submit yang namanya peta situs itu tahun 2021. Setelah itu udah nggak bisa. Jadi kalau lu mau peta situs lu ada di sini, pakai TLD. .eu.org itu subdomain. .my.id itu subdomain. Kalau mau pakai ID-nya .id. Oke. Kalau misalnya peta situs udah nggak bisa masuk sini, ada pengaruh nggak? Nggak ada pengaruh. Berarti kita lakukan secara manual inspeksi URL. Tuh lihat tuh. Tetap bisa ke indeks. Ngapain lu masih berkutat-kutat di sini, nguber-nguber sini? Siapa ini Om? Siapa ini? Udah 4 tahun yang lalu itu Google ngasih tahu jangan pakai subdomain ya. Om siapa nih? Om Sniper ya, nggak usah pakai subdomain dan nggak usah ragu kalau soal peta situs. Bukan pinter bang, saya mah bingung masih pemula. Belajar pelan-pelan ya Om. Mau off Om? Ya gue kalau pertanyaannya nggak ada ya kita off. Kalau pertanyaannya masih panjang ya gue jawab semua. Server down sama dengan tidak ada traffic. Karena server down alhasil website kita tidak bisa dibuka. Ya boleh terserah lah penjelasan ente Om Xiao. Kalau Om punya pendapat seperti itu boleh banget. Bang, saya mau nyoba ke bidang SEO buat kerja di corporate. Langkah awalnya gimana ya? Atau abang punya runtutan pembelajarannya? Tonton semua video gue, kuasain semua video gue. Lu harus bisa yang namanya riset keyword. Lu harus bisa bikin kontennya. Lu harus bisa off SEO-nya. Lu harus benar juga on SEO-nya. Lu harus juga benar technical SEO-nya. Udah 5 itu aja. Kalau misalnya Google Analytics itu larinya ke digital marketing, ke marketing ente. Tapi lu harus paham, at least paham, ngerti. Oh ini, untuk ini, kayak gitu. Oke, gue doain lu semoga bisa masuk bekerja di bidang SEO ya Om Wahyu. Oh mau nanya, aneh cek di web Indra ada backlink dari tweets. Waktu cek di Aref itu prosesnya berapa lama baru ke indeks? Tweets itu ada kan videonya, coba cek dong. Udah, coba cek di materi video-video gue soal backlink. Gue pernah bikin, lu lihat video gue bikin backlink di Twitch itu tahun kapan. Dan lu lihat nanti datanya di Aref sudah mulai yang di scene mulai terlihat di Aref itu tahun kapan. Nah dari situ lu bisa perhatiin. Gue kalau untuk backlink gratisan kayak gitu nggak pernah gue tungguin indeksnya, biarin aja. Karena yang namanya web gratisan kayak gitu indeksnya random. Oke. Soalnya web aneh baru ke indeks di Google tapi Arefnya nggak ada. Sabar lah. Sabar. Kalau blog-blog baru itu fokuskan di long tail keyword dulu deh. Nggak usah main di keyword utama karena lu nggak akan ke-ranking sono. Kalau lu langsung nembak ke keyword utama, keyword yang keras atau keyword yang cuma dua huruf, lu selamanya bakal bermasalah soal indexing karena authority lu masih kecil. Aman nggak Om untuk AdSense? Gue nggak ngomong buat AdSense ya. Jadi kalau lu mau pakai buat AdSense, resiko tanggung sendiri. Ya garis bawain ya, ini banyak juga pemain AdSense.
Gue dari tadi ngomong nggak untuk AdSense ya, untuk ranking ya, di underline. Jadi kalau lu mau pakai dia untuk apa ya, untuk main nakal, untuk dapat duit, emang itu masuk, trafficnya masuk. Tapi seperti tadi gue bilang, hati-hati ya, resikonya gede sekali. Karena keseringan masalah problem utamanya itu di proxy. Proxy-nya bocor terus, Om. Bocor terus, karena kita nggak bisa kontrol kan. Makanya gue bilang, dalam tiap satu, misalnya gue kasih traffic sekarang, sehari, 2 hari, abis itu gue stop dulu, gue cek dulu tuh, gue tes. Di Awesome Bot itu kan ada tes proxy-nya tuh, jadi lu nggak perlu pakai alat lagi, tinggal tes aja, tes proxy. Hidup atau mati, kalau mati langsung close, langsung ganti. Itu harus rajin seperti itu kalau mau pakai main nakal. Itu yang dipakai sama orang lain gak sih? Ya itu dipakai sama orang-orang yang, ya itu Adstera lah, bot tuh Adstera, apalah, pokoknya kayak gitu lah. Nanti akhirnya buka workshop gitu kan, lu ikut-ikutan bayar, padahal harga botnya cuma $24. Tapi lu bayar workshopnya 5 juta. Mendingan 5 jutanya lu kirim ke sini deh ke gua buat beli baju lebaran. Iya kan ujung-ujungnya sama-sama juga ke Bennett juga kan, kampret lah. Kang, apa materi ini sama dengan materi dulu yang pakai Moneybot? Beda. Moneyrobot itu untuk backlink kan. Google update Om, yes update. Belum selesai kan. Update webcore kan. Biasalah memperbaiki untuk AI-nya di sini. Setelah penggunaan Awesome Traffic Bot itu ke detect page view di AdSense karena kan si Om Blitz dia ujung-ujungnya malah ke sono. Seperti tadi gue udah bilang ya. Kalau di sini sudah masuk, bukan di sini dong, ini dong. Kalau di sini masuk, what do you think? Gitu loh. Ini Google Webmaster kan. Google AdSense kan juga punya, pasti masuk lah, karena ini dia ngeklik dan dia stay di sana di website ente, pasti masuk Om. Cuman permasalahannya aman atau tidak aman? Nah loh, gue nggak ini ya, karena kalau gue keceplosan nanti pada banyak pakai buat AdSense, terus pada kena ban, akhirnya kan kesini nih pada ngedemo huru-hara. Kampret lu, kan gak ada yang suruh ngajarin lu pakai buat untuk ngumbar AdSense. Oh, bahasa Google update yang baru-baru ini. Boleh nanti ya sebelum kita liburan panjang tuh kita bahas, karena gua nggak tahu udah selesai apa belum. Nanti kita cek ya. Wajib untuk kalau mengikuti algoritma. Kalau nggak nanti di hari Rabu ya, pas kita live membership kita bahas lah. Sebelum kita bersama-sama liburan. Om, kalau artikel tidak diindeks padahal sudah minta pengindeksan, kenapa ya? Authority block lo kecil, gedein aja dulu. Kalau nggak lu, seperti yang tadi gue di atas sudah ngomong, fokuskan di long tail keyword. Gue bahkan blog yang sudah gede aja masih pakai long tail keyword loh. Ya, karena untuk yang keyword 2 kata itu udah lawannya udah portal berita, udah lawannya marketplace, udah nggak seindah ya waktu dulu ya. Jadi lu yang waras, lu yang ngalah. Ini udah berarti gue main long tail keyword. Untuk dapat main di long tail keyword, bagaimana caranya? Riset keyword. Nanti gue perbaruin lagi deh itu riset keyword yang golden keyword. Orang mungkin pikir karena itu video tahun 2020, 5 tahun yang lalu, mungkin udah nggak kepake. Padahal golden ratio itu abadi, evergreen. Ya, itu formula yang selalu dipakai. Karena kalau nggak pakai kayak gitu, lu bakal sulit lu untuk ngeriset keywordnya. Lu jangan kemakan omongan web yang udah gede. Gue mah nggak perlu riset keyword, langsung masuk aja dua kata, kampret lu. Website lu, domain authority-nya udah 80, udah 90. Seenak-enak jidat lu aja, lu bikin artikel langsung ke ranking. Ya toh? Ya kayak gue aja, gue juga kalau bikin artikel juga asal-asal juga ke ranking. Tapi kalau blog-blog yang baru nggak bisa, jangan diikutin gaya-gaya kayak gitu, itu gaya-gaya kampret emang, sengak itu. Kalau nanti lu udah di atas, udah gede, baru lu juga mulai bergaya kayak gitu. Apaan sih riset keyword? Nggak penting. Sini ketemu sama gue, gue lempar bakiak lu. Bang, gue mau tanya, pernah nggak
posisi kita udah redirect 301 tetapi di RF tidak terbaca backlink redirectnya. Selama redirectnya lu cek itu nggak ada error dan selama lu klik dia udah menuju ke halaman yang baru, bodo amat kata si RF. Selama lu cek di sini nih, di Google Webmasternya sudah berpindah, di Google Webmaster itu kalau lu lakukan 301, anggaplah ini ya, kursus apa nih, kursus SEO.my.id ini misalnya gue mau redirect kemana gitu. Di bagian sini nih setelan, terus di bagian perubahan alamat, ya ini, ya pilih situs baru, masukin di sini. Selama di sini nggak ada lo notif warna merah dan semuanya benar, bodo amat apa kata Aref. I don't care. Aref berarti buatnya agak lama untuk nge-crawling. Crawlingnya lambat. Aref itu juga punya botnya juga sama lemotnya om. Dia minus minus 3 hari lah kalau gua nggak salah sih. D3 kayak gitu lah. Oke. Jadi nggak usah dijadi patokan. Yang lu patokin kayak di sini nih. Kalau di sini udah benar perpindahan alamatnya. Dan misalnya dari kursus SEO.my.id jadi Indrake, misalnya gitu indrake.eu.org di sini udah benar, nggak ada masalah, perfecto, udah selesai lah. Nih, baca dong ya. Untuk mengubah alamat situs Anda harus menyiapkan pengalian 301 dari situs lama ke situs baru. Kalau di sini udah benar, udahlah, bodo amat. Aref mau ngomong apa? Karena gue ranking bukan buat Aref, tapi gue buat ranking buat Google. Bang, saya muter-muter cari cara biar dapat backlink belum sukses nih. Sarannya om. Ini penonton baru nih. Dewa Dewi pasti penonton baru nih. Lo penonton baru kan? Lo kalau bikin backlink kalau lo males, gampang banget. Beli aja tools GSA, Money Robot, SEO atau Pilot, Anchor X, itu bikin backlink. Kalau lu malas, lu pengen gratisan, lu cek aja video gue tentang backlink banyak. Kalau lu juga malas juga, kampret lah kayak gitu, bla 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 bla. Langsung aja lah ke blog gue. Kok jadi panjang ya? Padahal tadi sudah mau selesai. Ke sini .eu.org kali ya. Sini nih. Ya. Lu ke bagian ini nih, SEO Footprint Collection. Oke, contoh aja. Ambil aja, klik. Contoh nih, terserah lu mau ambil yang mana. Masuk ke Google, pastekan yang tadi yang lu klik. Enter. Nah, tinggal lu register semuanya. Ya, register. Lu bikin di sini nih. Oke. Tuh link nanti. Ini forum nih, backlink forum, edu forum. Tinggal lu spam aja link lu sesuka hatinya. Alright. Aduh si om ini udah muter kemana ente? Pasar malam. Ketahuan lu nggak muter-muter di channel gue sih. Halo Om Indra, minta tips indexing lagi dong. Nih, baru di depan. Share aja link lu ke sini, ke forum-forum edu, forum-forum golf, atau ke kolom komentar blog yang lain, atau ke media sosial. Share aja link backlink lu ke situ, biar ke indeks. Itu untuk mancing indexing. Dari dulu metodenya sama. Di GSA itu juga sama. GSA indexing itu kalau lu pakai, dia nyari web-web kayak gini. Share link di sini, terus boom. Ya, itu buat indexing. Dari dulu metodenya sama. Itu kan udah pernah gue live kan ya. Oh, di Adstera Works sih. Gue nggak pernah ngomong di Adstera Works ya. Om Blitzkrieg ente sendiri itu yang opini ente sendiri. Hasil onan ya. Om bahas Adstera, gue nggak main Adstera. Ngapain harus dibahas? Kan bukan bagian dari Google, no? Not important. Om, gue user SEO writing, menurut Om lebih better pakai AI model DeepSeek atau GPT? Yang udah jelas-jelas aja sih. Gue itu pakai yang Sarwana Srikandi itu gue pakai ChatGPT. Itu ke ranking. Ini gue pakai DeepSeek ya. Pada ke ranking semua sih Om. Kalau DeepSeek belum ya. Coba cek hasil gue. Video gue hasil DeepSeek itu loh. Gue bikin konten apa sih di DeepSeek itu? Udah ke ranking apa belum? Gue lupa ingat.
perbandingan antara DeepSeek dengan ini nih, coba nih, gue bikin artikel apa ini? Gue lupa nih. Buat website. Ancom lah. Sabar ya, gue lupa artikel apa yang gue bikin sama DeepSeek. Kalau yang pakai ChatGPT sama SEO writing itu udah pada ranking semua, Om. No problem. Ini gue bikin artikel apa? Gue belum gue cek sih. Coba. Artikel apa ini? Storytelling, bla bla bla. Apa ini? Coba sabar ya. Apa ini? Gue bikin apa ini? Pulau Ran. Oh ya, ini gue bikin nih. Oh ini. Ini hasil DeepSeek. Kalau untuk long tailnya, untuk judul artikelnya, kayak ke ranking. Kalau untuk ke keyword utamanya Bandanera, Maluku deh. Coba Bandanera Maluku ke ranking nggak? Search. Belum ya. Nanti kita cek 6 bulan kemudian lah. Kalau enggak 7 bulan atau 8 bulan kemudian. Belum ada. Ini hasil DeepSeek. Oke. Kalau ini Sawarna Srikandi. Ini hasil dari ChatGPT. Volume 202.000. Kalau yang ini PPK Po Pacar Berdua, ini hasil dari SEO writing. Ada ranking kan? Ini volume keywordnya 135.000. Puncak Bogor, Puncak Ciloto Bogor, ini hasil dari SEO writing. Nah, oke. Kalau itu udah jelas ya, kita udah lihat faktanya, SEO writing dan ChatGPT bisa ranking dengan baik. Kalau untuk DeepSeek, ini gue bikin Februari, masih belum satu bulan sih. Nanti kita lihat 6 bulan ke depan ya, baru kita bisa nilai. Oke, jadi lo tinggal pilih, lo nilai sendiri lah. Lihat dari hasil dari studi kasus kita langsung ini lo bisa nilai sendiri. Untuk sekarang, untuk saat ini, kayaknya gue mendingan pakai ini deh. Mendingan gue pakai ini deh. Kalau yang private SEO ini gue pakai ChatGPT. Oke. Kalau yang gue pamer aja terus, nggak apa-apa. Gue pamer aja terus. Kalau yang HTML parse ini hasil karangan bebas. Hasil karangan gue aja. Udah 6 tahun. Iya, udah 6 tahun. Ini hasil karangan aja, cuma 1 bait kayak gitu aja. Oke. Simple dah. Siap, thank you infonya Bang. Oke, sama-sama. Iya Bang, kemarin Anda takut video abangnya yang golden ratio 4 tahun lalu udah nggak works. Ternyata masih bisa ya Bang, bisa buat ulang ya. Nanti gue buatin ulang karena gue tahu banget ini pada dia pikir kalau video-video lama gue itu udah mati gitu ya. Ente ini. Anda luar biasa Bang. Enggak, biasa-biasa aja. Keren sampean Bang. Enggak. Om, AdSense gampang limit itu ya. Limit itu kenapa ya? Traffic. Kalau lu sering-sering kena traffic nggak jauh. Kalau lu sering kena limit nggak jauh Om. Traffic, kualitas traffic. Mungkin ada yang ngisengin lu. Hati-hati dengan traffic. Meskipun lu nggak ngapa-ngapain, gua nggak main bot Om, nggak main ini. Iya, tapi user lu itu kadang dia pakai IP yang memang sudah bermasalah dengan Google, terus dia masuk ke website lu. IP kayak model banyak ya, yang plat merah itu juga banyak suka ngeblokir website orang kan, atau dia terblokir sama Google tuh. Lalu gini deh, kalau IP bekas pemain spam itu masuk ke website ente itu hati-hati dong, itu ada efeknya juga. Karena dia IP-nya udah kedetek, terus dia masuk gitu, apalagi dia sampai ngeklik iklan gitu, disangkanya bot itu yang ngerjainnya. Wah, gimana tuh kalau begitu? Ya itulah salah satu kekurangan dari Google AdSense dari dulu sampai sekarang. Kita nggak bisa ngapa-ngapain kan, yang raja kan dia. Iya kan dia mah raja aja, suka-suka hatinya dia aja kan, kampret. Makanya kalau lihat blog gua, meskipun trafficnya ini sekarang berapa sih?
Nggak ada gue pasang-pasang AdSense itu. Gue nggak tahu trafficnya berapa sekarang. Coba kita cek. Ini dari hasil studi-studi kasus kita aja tanpa IAIUEO nih. Kita lihat trafficnya berapa. Wow, 16.000. Wow, turun, penurunan. Wow, bahaya nih. Nah, lumayan kan 16.000. Ya kan? 56.000. Tuh, lu lihat ya, Aref ya. Antara yang di luar dengan yang di dalam beda tuh. 56.000 lumayan lah. Ya. Nggak pasang AdSense, enggak. Wow. Ya karena nggak percaya aja Mar. Nggak percaya aja sama AdSense. Kan nyari duitnya nggak harus dari AdSense aja toh. Sombong. Enggak. Kalau nggak mau perbaikin traffic gitu gimana bang? Adakah videonya mau perbaikin traffic gimana? Blokir aja. Udah pakai Cloudflare. Range IP-nya blokir aja. Nah, untuk pemain-pemain yang biasanya pemain yang memang serius, biasanya IP dari Indonesia dia blokir. Dia nggak mau dapat traffic dari Indonesia. Biarin aja, gue nggak keranking di Indonesia nggak apa-apa. Yang penting gue ngubernya traffic bule aja. Atau blok-blok bule orang Indonesia itu biasanya dia blokir IP Indonesia. Karena emang orang-orang brengsek yang bisa diblokir tuh ya IP Indonesia, IP India, IP Pakistan, IP Nigeria. Diblokir aja itu negara 4 tuh. Karena kalau negara-negara yang lain tuh aman. Nggak senakal 4 negara ini. Itu blok bule lu aman aja. Gue lupa kasih tahu itu. Kalau lu pada punya blok bule, 4 negara itu blokir. Cara blokirnya gampang, kan pakai Cloudflare juga bisa. Ya kan, terus di cron jobnya lu juga bisa. Di cPanel lu tuh kan juga bisa. Gampang lah itu mau. Oke? Kayak begitu aja. Masih ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada pas jam 9. Oke, on time. Oke. Kalau begitu gue cukupin live streaming gue hari ini. Nanti kita ketemu di materi-materi gue berikutnya. Masih bersama gue Indra Kusuma. Peace and out.